hu ahad, hu ahad. Imamana ya subulana sholla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna sallama alaika Allahu ya Muhammad. Wahai imam kami, wahai jalan hidup kami, salawat Allah padamu ya Muhammad. Dengan berkat-Mu Allah menyayangi kami, kesejahteraan Allah padamu ya Muhammad. Ya imamana ya subulana sholla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna salama alaika Allahu ya Muhammad. Ya khairana ya sayyidana natawazzahu ilallah bika ya Muhammad bi karamatika Allahu radina fassalatu alaika ya Muhammad. Wahai kebaikan kami, wahai penghulu kami, kami menghadap Allah denganmu ya Muhammad. Dengan kemuliaanmu Allah meridhoi kami. Sungguh salawat kami padamu ya Muhammad. Ya imamana ya subulana sholla alaika Allah ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna sallama alaika Allahu ya Muhammad. Ya Fatihah Rahman ya Nabi ya Rahman akramallahu laka ya Muhammad. Nash'uru ma'aka tabarakallahu lana arhamallahu laka ya Muhammad. Wahai pembuka rahmat, wahai Nabi rahmat, Allah muliakan padamu ya Muhammad. Kami rasakan bersamamu sungguh keberkahan Allah pada kami. Allah menyayangi engkau wahai Muhammad. Ya imamana ya subulana sholla alaika Allah ya Muhammad bi barakatika hamuna sallama alaika Allahu ya Muhammad.
sayyidal mursalin ya syamsal hayat ba'asallahu mahmudan laka ya Muhammad ma'abati samatika Allahu yukassiru rizqana as-salatu wassalamu alaika ya Muhammad. Wahai penghulu para utusan, wahai matahari hidup, Allah mengadakanmu terpuji ya Muhammad. Bersama senyummu Allah memperbanyak rezeki kami. Salam untukmu ya Muhammad, ya imamana, ya subulana, alaika Allahu ya Muhammad. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadir fi hajal majlis, barakallahu lahum, wa liman anfaqa fi hajal majlis, wa liman sadaqa li hajal majlis. Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mencintai kita. Mudah-mudahan Allah membukakan hadrah bagi kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan juga di dunia ini bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu terbuka untuk cinta Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Semoga Allah mencurahkan juga kepada kita rezeki dan rahmatnya, kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengangkat derajat kita, derajat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan keluar atas segala kesusahan kita, sembari kita berdoa bijahi Sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa sa'yan maskuran wa tijaratan lan tabura. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, Guru Tarmiji yang hari ini dapat hadir, Guru Mulyadi yang juga dapat berhadir, Guru Hairul, Guru yang lain-lainnya yang hadir. Mudah-mudahan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sehat sebertaan, sambari mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir bertambah rezeki pian sabarataan, bertambah cinta suami pian kepada pian, cinta anak-anak pian kepada pian sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Masih suasana ba'da Yaumul Fitri,
Mudah-mudahan pian sehat sebarataan di sini. Kesehatan itu juga penting. Doanya kemarin paling ringkas, Allahumma as'aluka tamamal afiyah, atau Allahumma as'alukal afiyah wa tamamal afiyah. Subhanallah wa syukru alal afiyah. Masya Allah, bagus. Tambahi pulang wal gina anin nas. Masya Allah, kaya diantara segala manusia pulang. Masya Allah, banyak kayak doa tuh lah. Dikabulkan Tuhan di dunia. Masya Allah, luar biasa, nikmat hidup ini. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Jala'ul Qadir mengisahkan kalian itu seperti purut. Purut itu anak ayam. Bahkan di sini pibaidah anak ayam dalam telur. Nah, dalam telur itu ada, kalau aku kan ingat namanya ada dalam telur itu kada boleh dimakan lagi. Nang dalam telur itu sudah habang, udah merah, dah kelak ada orang makan tuh rajin. Apa namanya itu? Hah? Orang kampung ada nyambat hintalu itu bila sudah berdarah nggak usah lagi dimakan. Nah, sampai kan habis berdarah itu beisi janin. Beisi janin lengkap dah tubuhnya. Tuh tidak seberapa lagi menetasnya. Kalau pian memperhatikan telur itu nanti menetas sendiri dia, ayamnya nang bangun mematuk keluar sendiri. Kayak pian juga waktu lahir keluar sendiri tuh. Yalah. Nah, matuk. Kamu itu purus. Sempurnakan kalammu. Kita belajar bertutur kata lawan orang. Jangan sombong lawan orang lain, mengalah aja lawan orang lain. Bakalah aja magelubun. Biar hasilnya magelubun tuh bakalah lawan orang, barang aja orang. Nya setumat aja juga kita hidup di dunia ini. Maglubun. Nah, sempurnakan bagaimana kamu bertutur kata. Kalau tidak bisa bertutur kata, membuat perasaan orang tersinggung, lebih baik sukun, diam saja kamu. Diam saja. Sampai nanti kamu menjadi ayam jantan. Wah, gitu kan. Tuasi wa tuasir bil hubbi. Nanti engkau akan diluaskan oleh Allah. Wa tuasir. Engkau diberikan Allah pembekasan di hatimu bil hubbi, rasa cinta, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini cinta dengan Allah dan Rasulnya tidak bisa, tapi pengalaman nanti bergaul kita di majelis taklim, duduk di majelis taklim, mendengarkan dari A, B, C sampai ditimbul sendiri nanti cinta kepada Allah dan Rasul. Sampai kamu cinta kepada Allah. Wa tasiru harisallahu. Bahkan kamu akan sempurna harisallahu. Kamu akan menjadi penjaga bagi orang mukmin. Melindungi bagi orang mukmin. Hatimu berubah. Hatimu yang berubah karena ilmumu terus bertambah. Wa tastaqbalul afati wa taqdim min nafsika. Kamu akan berusaha menghilangkan gangguan-gangguan pada orang mukmin di sekelilingmu dan mengutamakan mereka di samping kepentingan dirimu. Maksudnya mengutamakan mereka atas kepentingan dirimu. Kayak apa ya? Melihat orang mukmin itu kebaikannya. Jika mereka memiliki kekurangan, ditutupinya lah, dibantunya lah orang mukmin semampu dirinya. Itulah menunjukkan jiwanya itu lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang lain, dan itu pula tanda Allah sudah memberikan kekuatan kepada dirinya. Ijasoha, apabila sudah sohai lil mukmin, kemukminan itu menjadi sejati ayam jantan. Orang yang al-arif sudah mengenal Allah, asqalal khalqu wasara kutban lahum, maka Allah akan memberikan pemberatan kepadanya, kemakhlukan. Beban makhluk itu dialah yang merasakan. Mai jakanya regu penyelamat tuh nang kayak tim SAR tuh ada, kalau tim SAR tim SAR Johir tuh lah, Johirnya lah. Tim SAR apa tuh yang kebanjiran sering, bila ada kebakaran pemadam nyemprot
yang pemilik rumahnya duduk aja tahu ngot ya lah, udah bisa berbuat apa-apa, tim SAR-nya nah atau pemadam kebakaran nah. Makanya di Banjar nih hantu aja sakit kepalanya, hantu api lah, udah bisa berbuat apa-apa hantu api. Wasara qutban lahum, jadilah dia kutub di antara mereka, pemimpin. Tetapi dalam arti batin ini, kalau johir banyak aja manusia, dalam arti batin secara khusus apa? Nah yang kemarin, doa mereka tidak lagi sekedar untuk dirinya sendiri, dia banyak mendoakan orang lain. No, ya kah? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ahda itu hajihil Fatihah, aku hadiahkan surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin, bu apalah bu, kepada Nabi atau bahasa Indonesia aja bu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslim, kepada abah mamaku, wa walidaina atau wa walidi, wa masyaikina, kepada guru-guruku, walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, nang mati maupun hidup. Sayyullahumul Fatihah, dibacakannya Fatihah. Mendengarnya orang di Tamban Kakaringan, Sayyullahumul Fatihah, dibacanya Fatihah, didoakannya supaya subur makmur orang-orang Tamban. Melihat orang kurus berjalan didoakannya, mudahan balamak sedikit barang sidine. Itu jiwa yang kita bicarakan adalah jiwa mereka, menggambarkan nafsan mereka, diri mereka, dan menggambarkan itulah bukti mereka itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ini melihat orang dekat kepada Allah Ta'ala ini, siapa nang semalaman di masjid beribadat itu nang dekat dengan Allah lah, mun semalaman di masjid itu kaum namanya. Ya kan? Nah itu ada orang umur tua sedikit-sedikit luyut, paloy lawan garbus. Aku nih jar paloy sudah umur 70 jar paloy. Ujar garbus lawan paloy. Aku nih jar garbus lu ya umur sudah 70-an. Sakit-sakitan awak jar. Ya Allah, sakit-sakitan awak. Kayak apa lagi lah jar, obatnya apa lagi lah jar. Macam-macam sudah aku minum obat, sakit-sakitan juga badan jar. Jar paloy sama aja aku nih 70 juga. Situ kayak apa jar? Sakit-sakitan lawak jar. Aku nih jar paloy babulik Anum ini. Ini kenapa jar buai bo, jar si garbus jadi babulik Anum. Bah jar, nang kayak bayi itu pang aku nih jar. Rambut kepala hilangan sudah jar gundul. Bayi itu keluar gundul kalau iyalah. Nah ada juga pang banyak nang berambut pang. Anu jar gigi sudah habisan juga sudah apa nih jar. Bila berdiri jar kena, bila tidak bisa bini mah katakan oh iyalah jar garbus. Terus apalagi bila mengompol karena aku ditahan nih apa nih jar. Jar paloy, masya Allah. Nih, nah aku sedang mengompol, kamu udah tahu benar aja. Hah, kayak apa? Babulik. Jar Nabi bila orang tua batua babulik Anum. Lah, mun Anum umur 20 tahun karena apa? Mah babulik. Nah, yalah. Nah, itulah manusia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama wa amila wa 'alima du'iya fil malakuti ajim. Barang siapa yang mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia, ai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di akhirat, mengamalkan ilmunya, bagian mana yang diamalkan. Tidak semua ilmu bisa diamalkan lah. Ada ilmu yang bisa diamal, ada ilmu itu nazariyah aja, pemikiran, pemahaman, enggak bisa diamalkan. Ada yang disuhut aja, disuhut tuh dipandang aja, gerakan pandang jiwa, suhudul kasrah ilal wahdah. Nah tuh apa yang diamalkan, enggak ada diamalkan, tapi suhutnya nang iya, suhudul kasrah ilal wahdah. Melihat orang banyak nih, nah banyak ilal kasrah, melihat nang banyak suhudul kasrah ilal wahdah, nang diingatnya adalah nang wahdah. Nah
Kalau kita ngaran Wahdah tuh bebinian rajin. Lah Allah aja wajah wis kayak apa? Tuh Pak, duduk aja. Tapi jar Nabi, man tafakkara sa'atan, siapa yang bisa merenungkan sa'atan, sejam aja, ai min khalqillah, daripada penciptaan Allah, khairun, lebih baik, min sab'ina sanatan, lebih bagus daripada 70 tahun pil ibadah, dalam ibadah. Ayo pian, mun hendak pian jadi aulia Allah, masuk surga tanpa hisab, amalkan ini sejam-jam barang, atau setengah jam 15 menit barang di rumah. Nah mbak anu sendiri, bertempat sendiri, ada kamar kah? Ya kah? Atau kan usah kamar lah, apa dihiga rumah, dihiga kurungan ayam kah, sambil melihat ayam, sambil merenung. Bo, pian pang bo ada lah bu, mak ada lagi tempat bulah. Mun ingat bu pian, masya Allah luar biasa. Merenung sebentar. Nah di Kanjul Marifah, misalnya pian ujar sidin, pertama mengenal asal kejadian dirinya, yaitu daripada Nur Muhammad jua dirimu. Ini Nur Muhammad ini kayak apa? Karena kalau kita memahami, paksa mendengar penjelasan guru. Kedua, matikan dirinya dahulu, daripada mati seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla an tamutu. Seperti sabda Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kematian itu ada. Nah kalau sini terjemah, matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati diri kamu, ujar sidin. Nah kayak apa mematikan diri? Bermula setengahnya daripada mematikan diri itu ialah seperti dikatakan dengan lidahnya dan diitikadkan di dalam hati, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil hakikat illallah. Secara hakikat, lain johir, lain jahir. Ilmu hakikat itu apa guru? Ilmu kebenaran sebenar-benarnya di sisi Allah. La qadirun, tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah. Presiden Jokowi bang tidak kuasa, Presiden Prabowo bang tidak kuasa. Siapa lagi? Kecuali hanya Allah. Aku pun tidak kuasa. Nang sugih bang, nang paling sugih siapa di Banjar? Tidak sugih. Yang sugih hanyalah Allah. Wala muridun wala alimun, tidak ada yang berkehendak, wala alimun, tidak ada yang alim mengetahui, wala hayyun, tidak ada yang hidup, hidup, wala sami'un, tidak ada yang mendengar, tidak ada basirun, wala basirun, wala mutakalimun, tidak ada yang berkata-kata, illallah, kecuali hanya Allah, fil hakikat, dalam hakikat. Ujar saya mau nah kayak itu cara mematikan diri. Nah duduk sebentar, matikan diri setomat sebelum dimatikan. Karena bila sudah kita dimatiakan orang di alam barzah, tidak bisa lagi berbalik kita ke alam dunia. Nah, kalau bang pada lawan malaikat, maaf malaikat lah, jangan ditakuni aku dulu jar. Kenapa? Malaikatnya aku belum bebini dua waktu di dunia. Boleh kan aku dulu malaikatnya kata hawa kayak itu udah bisa. Mau hendak bebini baik di dunia nih jar sekali. Tapi hati-hatilah. Nah, bisa jadi fitnah nanti jadinya. Nah, terakhir saya mengatakan, maka orang yang berilmu, beramal dan mengamalkan ilmunya, du'iya fil malakuti ajin, dia akan dipanggil, disebut-sebut di alam malakut al-ajim, alam malakut. Nah alam itu ada 7 alam kemarin. Alam itu buat ada alam 7 alam. Ini alam malakut, alam keberapa kita hitung? Nama yang kita lihat johir ini namanya alam jasad 1. Ya lah, bu, alam jasad. Selain alam jasad ini ada kita ini hidup namanya alam khayali. Alam khayal kita mahayal. Alam khayal tuh bang, cuma alam khayal tuh ada
cuma kita masuk ke sana kayak itu. Nah, iyalah mahayalnya nih Jal. Nah, iyalah itu alam hayali namanya. Itu ada alamnya, bahasa lain alam maya. Ya kah? Alam beta. Namanya alam beta, alam hayal. Sebelum manusia melakukan sesuatu, sebahagiannya mahayal dulunya. Besok namanya dalam agama himmah, bercita-cita. Besok aku menabas rumput di belakang rumah, kira-kira pagi lah. Ya lah, itu alam hayal. Belum pasti terjadi tuh, tapi sudah terlihat situ rumput tinggi-tinggi. Dahai pas besok pagi hendak menabas, di alam hayal rumput tinggi-tinggi sekalinya di belakang rumah. Sudah bertabas, takjub siapa menabas? Sekalinya anak kita, ajaran bini kita, anak tuh sudah menabasi. Udah tahukah kamu? Melingai. Oh iyalah. Nah, itu alam hayal namanya. Ada tuh. Berapa dah? Ketiga, alam arwah. Saat ini alam arwah ada, sama alam hayal ada tuh saat ini ada kan? Maka alam arwah itu ada. Saat ini alam arwah ada, besok juga ada. Dan alam arwah itu juga sampai nanti menjadi tempat kita. Tempat kita Pak, menunggu hari kiamat. Disebut orang lah ketika itu alam barzah. Barjakun ila yaumi yub'asun. Tempat kamu berhenti ila yaumi yub'asun dalam Al-Quran, sampai nanti hari berbangkit. Nih Lun sudah jelaskan nang kayak apa orang di keadaan barzah. Ada nang nyaman, ada yang sakit. Ya lah, jelaskan panjang pulang. Berapa dah? 3 lah. Nah, ada 4, ada 3. Alam jasad, alam hayal, alam arwah. Nang keempat, alam mulki. Saat ini alam mulki ada. Alam siapa itu? Itu alam kekuasaan Allah yang biasanya paling dominan di situ adalah malaikat. Malaikat di situ alam mulki. Kalau setan namanya alam arwah. Di alam arwah itu ada setan. Di alam arwah setan-setan di alam arwah, malaikat di alam mulki. Nah ini tembus sudah ke langit alam mulki ini, tapi mengatur alam semesta ini namanya adalah di alam mulki. Makanya sering tidak sesuai dengan kehendak manusia, karena ada alam mulki ini yang mengatur. Ya dari Allah, malaikat-malaikat ada. Perkiraan cuaca besok hari hujan, setelah dijalani sekalinya tidak hujan. Menurut data angin bagian berhembus di sini-sini hujan, ternyata besok hari tidak hujan. Wah, guntur ada kantutnya ada ya kah? Kantutnya ada, hujannya tidak ada, bakami kada. Nah, kayak apa nih? Itu namanya alam keberapa? Alam 4. Alam kelima namanya alam malakut. Alam kekuasaan Allah. Doa kita nih bilanya tidak sampai ke alam malakut, ya kada mau anak, kada mau dikabulakan. Nah, paling bagus tuh sampai alam Nabi melewati Nabi, ya Allah, kabulakan hajat hamba ya Allah, mudahan hamba sehat afiat. Masuk di alam arwah. Terdiam aja di alam arwah. Tapi karena kita menyebut salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menyambungkan ke alam malakut. Nah kayak itu kisahnya. Atau kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, tembus ke alam malakut. Makanya bila berdoa sambil sebut nama Allah, nama-nama Allah, dan salawat Nabi SAW. Alam apa dah? Alam 5. Pangkat 5 sudah. Pangkat 6, alam yang dikenal dengan alam Jabarut. Alam Jabarut, alam kehebatan Allah, kebesaran Allah. Kalau malakut itu alam kerajaan Allah, kalau Jabarut alam kebesaran Allah. Sudah tidak ada lagi di sini sudah orang, kecuali hanya kehebatan Allah. Kalau malakut sudah melihat malaikat, kerajaan Allah kayak apa, kekuasaan Allah kayak apa. Tapi kalau alam Jabarut tidak ada lagi yang bisa di sini. Disebut juga dengan alam sultan, alam kekuasaan Allah.
Di atas alam jabarutnya ada lagi, karena ini pada sifat Allah jabarut, jatullah, alam lahut, alam ketuhanan, hanya Allah saja ada sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad kemana? Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa masuk, karena Sidratul Muntaha itu sudah terkait dengan jabarut, alam jabarut. Nah, sampai situ dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa ya Mughni ya Fattah ya Basit ya Wahab ya Rahman ya Wasi ya Raja qalima yurid as'aluka rizqan kasiran wa ginaan wa wasian wa midroran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wa la taqilna ila nufusina wa la ila ahadin min khalqika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya Ghani ya Hamidu